gimana sih caranya melakukan trading secara profesional, kemudian bagaimana caranya trading secara baik dan benar agar kita terhindar dari yang namanya gambling di pasar modal. Namun sebelum itu, sebelum lanjut ke pembahasan nih, jangan lupa teman-teman juga untuk subscribe, komen, dan juga like and share untuk mendapatkan informasi-informasi dari kami. Oke, langsung lanjut ke pembahasan. Apa itu trading? Pada dasarnya, strategi dalam melakukan beli dan jual di instrumen investasi terbagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama, ada yang namanya investasi, kemudian trading. Investasi dan trading sangat berbeda meskipun kita masuk ke dalam instrumen keuangan yang sama. Misalnya seperti ini. Saya melakukan investasi di saham. Itu adalah untuk jangka panjang. Sedangkan saya melakukan trading di saham untuk jangka pendek. Saya mendapatkan keuntungan dari capital gain. Terus, yang kedua, membeli dan menjual saham dalam jangka pendek beberapa hari sampai dengan beberapa bulan. Itu adalah trader. Kemudian yang ketiga, berfokus pada keuntungan yang didapatkan dari selisih harga beli dan jual. Dan yang keempat, berfokus pada pergerakan harga sehingga senjata yang digunakan juga berfokus pada harga, yaitu analisa teknikal. Itu adalah seorang trader. Sedangkan kalau investasi ya memang untuk jangka panjang, dia tidak melihat price action maupun analisa teknikal, tapi dia menggunakan analisa fundamental. Itu adalah investasi. Oke, kemudian saya akan membahas tentang tujuan melakukan trading. Jadi tujuan melakukan trading yang sudah jelas untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya secara cepat. Tapi bukannya kita masuk ke pasar itu dengan asal-asal aja. Masuk keluar market itu asal-asalan aja. Kita membutuhkan analisa. Kita membutuhkan yang namanya analisa teknikal. Untuk masuk ke dalam market dan keluar ke dalam market, kita mempunyai trading plan. Kita membuat trading plan dulu, baru kita bisa memutuskan masuk ke dalam market tersebut. Misalnya, saya ingin masuk ke instrumen keuangan saham. Ketika saya ingin masuk ke instrumen keuangan saham, saya melakukan analisa dulu. Entah itu price action, melihat indikator, melihat supply and demand, dan lain sebagainya. Kita membuat trading plan dulu, baru kita memutuskan untuk masuk ke dalam market. Itu adalah trading yang benar seperti itu. Bukannya kita masuk dan keluar secara asal-asalan itu adalah gambler. Jadi kita masuk ke dalam pasar tidak menggunakan analisa, tidak menggunakan supply demand dan lain sebagainya. Kita masuk aja ke pasar terus keluar juga asal-asalan aja itu yang namanya gambler. Oke, itu yang pertama. Kemudian cara trading yang benar. Mendapatkan keuntungan yang secara cepat dan besar menjadi tujuan para trader. Namun sebenarnya yang menjadi tujuan penting adalah mendapatkan profit yang konsisten dengan analisis yang profesional. Jadi bukan hanya menebak-nebak harga akan naik atau akan turun, tapi kita harus menganalisa teknikal. Contohnya menggunakan yang tadi, indikator dan juga price action. Nah, itu adalah yang kedua. Jadi melakukan trading yang benar itu kita menggunakan analisa dulu, baru kita memutuskan apakah kita berinvestasi di sana atau melakukan trading di sana. Jadi kita membuat sebuah trading plan terlebih dahulu, baru kita memutuskan untuk masuk ke dalam market itu. Itu yang kedua. Kemudian saya akan bahas adalah trading versus gambler. Nah, ini yang menjadi poin penting yang membedakan antara trader dan juga gambler. Oke, yang pertama, gambler tidak memiliki apapun, trading menyiaratkan kepemilikan. Jadi, kalau trading kita membeli sebuah instrumen keuangan, contohnya adalah saham, kita membeli forex, kita memiliki keuntungan di pasar modal. Tapi kalau gambler, kita ya tidak memiliki apa-apa gitu loh. Kita nggak membeli apa-apa. Kalau trading kita memiliki sahamnya, kita memiliki kontraknya, kita memiliki kripto misalnya, kita memiliki koin. Nah, itu adalah seorang trader. Kalau gambler dia tidak memiliki apa-apa. Dia hanya bertaruh kepada suatu permainan aja. Itu yang pertama. Kemudian gambling ini permainan peluang, sedangkan trading ini butuh strategi. Ini adalah jadi poin penting juga. Kalau gambling ini memang hanya peluang aja atau kita bisa sebut feeling analisis aja. Cuma kalau trading kita butuh strategi untuk masuk ke dalam market.
kita melakukan analisa teknikal, analisa fundamental dan lain sebagainya, itu adalah seorang trader yang benar. Oke, yang ketiga adalah trading gunakan penelitian, sedangkan gambling itu tidak menggunakan penelitian sama sekali. Jadi kita menganalisa apakah harganya ini akan naik, cenderung naik, apakah harganya ini akan cenderung turun, kita menggunakan analisa teknikal yang dinamakan ya tadi itu adalah analisa teknikal. Kita menggunakan price action, kita menggunakan supply demand, kita menggunakan trend analysis, indikator dan sebagainya untuk memutuskan untuk masuk ke dalam market apa enggak. Itu adalah yang menjadi pembeda antara gambling dan juga trader. Kalau gambling ya kita masuk ke dalam market hanya menggunakan feeling aja, oh ini harganya akan naik, ya kita masuk ke dalam market. Itu adalah gambling kalau kayak gitu. Kita mengharapkan keuntungan yang besar tapi kita tidak menganalisa menggunakan technical analysis atau fundamental analysis. Oke, yang keempat di sini ada gambling terikat waktu daripada trading. Jadi kalau gambling itu setelah permainan selesai udah selesai aja gitu. Sedangkan kalau trading kita bisa 24 jam melakukan trading. Misalnya di saham di kripto maksud saya. Di kripto 24 jam dia buka marketnya. Bisa dari hari Senin sampai hari Minggu dia buka marketnya. Jadi dia nggak terikat waktu, bisa trading kapan aja. Itu adalah kelebihan dari trading. Kalau gambler ya setelah permainan beres, udah kita nggak bisa melakukan apa-apa lagi. Sedangkan kalau trading banyak instrumen keuangan yang bisa ditransaksikan selama 24 jam sehari. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, trading ada manajemen resiko, sedangkan gambling tidak ada manajemen resiko. Jadi ketika kita memutuskan untuk masuk ke dalam market, kita memilih menganalisa dulu gimana sih resikonya ini, apakah resikonya lebih besar dibandingkan rewardnya. Kalau misalnya resikonya lebih besar, maka kita nggak usah masuk ke dalam market tersebut gitu. Dan sebaliknya, kalau misalnya reward yang diberikan ini besar dibanding dengan resikonya, ya maka kita memutuskan untuk masuk ke dalam market tersebut. Sedangkan kalau gambling, dia tidak memiliki risk and reward ratio. Dia masuk kapan aja, keluar kapan aja, dia tidak tahu support resistance, dia tidak tahu analisa teknikal, analisa fundamental. Dia masuk ke dalam market, kemudian dia mengharapkan besok harganya akan naik atau di masa yang akan datang harganya ini akan naik. Mungkin sekian aja pembahasan video dari saya. Semoga teman-teman Geoeducation jadi lebih paham nih mengenai trading dan juga gambler. Bedanya trading itu apa? Jangan sampai teman-teman melakukan trading tapi teman-teman malah nyatanya gambling gitu loh selama ini. Jadi semoga setelah video ini teman-teman tonton, teman-teman jadi lebih paham dengan hal itu. Oke, semoga teman-teman selalu sehat selalu dan juga selalu diberi rezeki yang banyak. Dan saya Faiz, salam cuan.